Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Firman. Oke, hari ini sudah cukup lama ya Pak Firman tidak upload video. Hari ini Pak Firman akan upload video lagi tentang masih kelas 12, fisika kelas 12, yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik. Oke, sebelum kita mulai, kita balik lagi ke peta konsepnya ya. Jadi awalnya adalah kita akan belajar tentang arus listrik ya. Arus listrik itu terbagi jadi dua, arus searah dan arus bolak-balik. Kalau arus searah sudah kita pelajari di semester yang pertama, bab yang pertama, DC, arus DC. Lah, hari ini kita akan belajar yang rangkaian arus bolak-baliknya. Oke, kita pelajari dulu. Yang pertama adalah searah atau DC itu contohnya siapa? Nah, contohnya itu adalah baterai, aki, atau elemen volta, ya. Nah, gampangannya kalau DC itu pasti ada kutub yang positif dan kutub negatifnya diperhatikan, ya. Oke, berikutnya untuk yang bolak-balik itu ada contohnya generator atau listrik PLN, ya. Nah, dari keduanya bisa kita simpulkan semuanya itu pasti mempunyai nilai efektif atau nilai yang bisa kita hitung secara langsung dengan menggunakan alat ukur. Ya, kalau mengukur arus berarti kita menggunakan ampere meter, mengukur tegangan berarti kita menggunakan voltmeter. Nah, catatannya untuk rangkaian arus bolak-balik adalah yang perlu kalian ingat, arus dan tegangan AC itu selalu berubah-ubah. Ya. Dan kalian bisa lihat nilai maksimumnya dengan diukur menggunakan osiloskop. Nah, kalau kalian pernah di rumah, kemudian contohnya ya, rangkaian kenal bisa naik turun, terus lihat lampunya kelap-kelip begitu dalam beberapa waktu, berarti itu menandakan bahwa listrik di rumah kalian itu lagi turun. Yang biasanya umumnya listrik PLN itu adalah 220 volt ya. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Rangkaian hambatan murni. Apa itu rangkaian hambatan murni? Jadi, pada resistor murni yang dari arus AC itu persamaannya menjadi I sama dan IM sin omega T. Kenapa harus persamaan sinusoidal? Karena arusnya tidak stabil gitu ya. Jadi penggunaan persamaan sinusoidal ya. Dan kita peroleh ada tegangan antar ujung-ujungnya. Nah, persamaannya jadi seperti ini ya. Kalau persamaan tegangannya itu V sama dengan Vm itu nilai maksimum, tegangan maksimum sin omega T. Kalau I sama dengan IM sin omega T. Omega itu adalah apa? Kecepatan sudut ya. Nah, kalau kalian belajar di matematika itu ada grafik sinusoidal. Nah, ini contoh grafiknya nih ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ya. Ya ini. Nah, yang merah ini menandakan adalah grafik dari tegangan ya. Tegangan bersamanya V sama dengan Vmax sin omega T. Vmax itu adalah tegangan tertinggi yang dicapai ya. Kalau I-nya ini yang biru adalah I sama dengan harusnya ini Imax ya, Imax sin omega T. Gitu ya. Oke, nilai lanjut. Nah, nilai efektif itu apa? Nah, kan kita nggak mungkin untuk menghitung sebuah nilai dari tegangan dan arus itu dalam bentuk persamaan ya. Jadi kita harus itu secara angka gitu ya. Nah, kuat arus dan tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampere meter dan voltmeter ya. Oke. Persamaannya gimana? Persamaannya adalah ini. I efektif itu sama dengan IM per akar 2 ya. I adalah arus efektif ampere, IM adalah arus maksimum ya. Dan V efektif adalah Vm per akar 2 ya. V efektif tegangan efektif volt dan Vm adalah tegangan maksimum. Berarti adalah volt juga. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contoh soalnya. Sebuah dinamo dengan hambatan 2 ohm menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 100 sin 200 T. Tentukan arus efektif dan tegangan efektifnya. Oke, kita lihat. Nah,
Yang pertama kita ketahui ada nilai R ya. R itu nilainya 2 ohm. Ya. Kemudian nah di sini persamaannya V sama dengan 100 sin 200 T. Nah, kalau kalian baru belajar ini, kalian tulis lagi persamaan V pada rangkaian AC. Kan persamaannya adalah V sama dengan ya, di sini Vm sin omega T. Nah, berarti kan kalau lihat di soalnya 100 itu berarti nilai dari apa? Nilai dari Vm. 200 itu nilai apa? Dari omega. Nah, kan yang mau kita tanyakan pertama adalah tentukan arus efektif. Yang kita cari dulu tentukan arus efektif. Nah, IM padahal nggak ada kan persamaan ya, efektif udah IM per akar 2. Berarti kita cari M-nya dulu. Dari persamaan apa? Persamaan hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikalikan R. Nah, kalau mencari I berarti I sama dengan ya V per R. Ya. Nah, di sini kita tinggal tulis saja. Di sini berarti V maksimum. Di sini I maksimum. Ya. Berarti persamanya Vm kan sudah ada yaitu 100 per 2. R-nya 2. Berarti berapa? 50 ampere. Oke, berarti yang ini ketemu ya. Yang A ya. Yang A kita mencari efektif sama dengan IM per akar 2. Nah, IM-nya kan sudah ada 50 per akar 2. Nah, ini nilainya. Tapi kan kalau akar 2 ini bisa kita hilangkan dan dikalikan akar 2 akar 2-nya ya. Identitasnya berarti 50 per 2 akar 2 atau sama dengan 25 per akar 2 ampere. Nah, ini yang I efektif. Sekarang yang V efektif atau tegangan efektif. Bisa kita jadi dengan persamaan Vm per akar 2. Berarti di sini 100 per akar 2. Ya, kita tentukan lagi nih dikalikan akar 2 sama dengan jadi 100 per 2 akar 2 atau nilainya menjadi 50 akar 2 volt. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya masih tentang rangkaian arus bolak-balik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.